di sini? Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Nah, mungkin kita ini saya update dulu ya. 2024. Semester 120 genap 2023 2024. Dari mulai Februari 16 di sini include sama UTS dan UAS ya. Waktu kita Selasa pukul 10 sampai 12.30. Nah, ini karena ini ada yang dari Unimed, ya mungkin saya coba pakai ini dulu deh ya, pakai Google Classroom aja ya. Tapi saya belum bikin kelasnya ini. Nanti saya bukan lagi di grup. Oke, pengampu mata kuliahnya ada 2, jadi ada saya dengan Pak Tri. Kita mengampu ada 2 kelas, tetapi kita sharing ya. Jadi nanti Anda belajar dengan saya sebelum UTS, nanti dengan Pak Tri itu setelah UTS. Oke. Nah, ini adalah materi perkuliahan kita. Mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan persamaan diferensial parsial, baik eksak maupun numerik. Ya. Jadi biasanya eksak itu namanya analitik ya. Penyelesaian secara analitik maupun penyelesaian secara numerik. Kemudian untuk sistem penilaiannya, ini mungkin saya rubah ya, karena di sini ada project nanti. Project. Mungkin projectnya bisa 30%, tugasnya atau mau rata nih 25. Oke, jadi ada untuk sistem penilaiannya ada tugas terstruktur, tugas terstruktur 25%, proyeknya 25%, dan UTS 25%, UAS 25%. Ada yang mau di ini? Mungkin ini 20 saja. Saya tambahkan 10% itu adalah keaktifan Anda di kelas. Sorry, ini partisipan. Ini bukan absen ya, bukan daftar hadir ya, tetapi keaktifan Anda di kelas dalam menjawab pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Ya. Nah, untuk tugas terstruktur ya soal biasa yang saya berikan ya nantinya ya. Kemudian di sini ada TS, OAS, pasti udah paham lah ya. Oke, di tugas proyek nanti bentuknya kelompok ya. Tugas proyek bentuknya kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya, satu kelompok maksimal itu 4 orang. Ya.
Kelompoknya 3 sampai 4 orang. Jadi satu kelompok. Ya, maksimal 4 orang. Nah, tugasnya apa? Nanti bergantung terhadap jumlah kelompoknya nih. Kalau dilihat tadi jumlah pesertanya ada 40, sekitar 44 ya. Tapi 44 ini kalau 4 orang jadinya 11 peserta. Ya. Kalau tadi 2 orang misalkan kelas yang A mau pindah ke kelas A ya jadinya cuma 42. Jadi ada tetap 4 kelompok ya. 4 kelompok, ada yang 3, ada yang 4 nanti. Nah, eh, saya balik lagi ke mana tadi. Ya. Nah, ini materi kita, capaian pembelajaran mata kuliah. Ada sini ada 4 CPMK dan ada masing-masing CPMK itu dijabarkan di dalam sub CPMK. Ya, nanti bisa dibaca ya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materinya saja, apa saja pokok bahasannya. Yang pertama adalah eh, konsep dasar persamaan diferensial parsial. Ya. Kemudian persamaan Poisson satu dimensi, ada persamaan panas, ada persamaan gelombang, prinsip maksimum, kemudian persamaan Poisson dua dimensi. Ya. Ini fleksibel ya, kayaknya proyeknya bisa 1, bisa 2 ya. Ini. Oke. Nah, ini penilaiannya yang tadi penilaiannya ya. Ini si Roba. Mau cek. Tabel. Ini 10%. Nice. Oke, ini untuk yang nilai-nilai ini pasti masih sama ya. Oke, nah ini terkait dengan tata tertib ini ya, tata tertib perkuliahan ya. Yang pertama itu Anda hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari 16 kali pertemuan. Jadi eh, Anda boleh nggak masuk 3 kali pertemuan gitu ya. 20%, ya 20% itu sekitar 3 kali pertemuan lah.
Yang kedua, setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan secara online. Ya, ini nanti ini bentuknya ada yang online, ada yang offline. Ini yang dari Medan, kalau offline gimana? Boleh, Bu. Oke, baik. Yang ketiga, keterlambatan join ke kelas online maksimal 15 menit ya. Demikian juga dengan kelas offline. Anda boleh terlambat tuh 15 menit, tapi kalau lebih dari 15 menit ya tidak boleh masuk, silakan di luar saja. Ya. Oke, ini tugas harus diupload sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, di sini dianggap tidak mengumpulkan tugas. Mungkin sebenarnya bukan tidak dianggap mengumpulkan tugas. Nilai Anda akan dikurangi gitu ya. Ini terlalu saklek nih kalau dianggap tidak. Biasanya saya memberikan toleransi untuk terlambat ya paling sampai 6 jam gitu. Kalau setelahnya ya dikurangi. Walaupun terlambat juga sebenarnya dikurangi, cuman pengurangannya digradasi ya. Gradasi sesuai dengan berapa lama terlambat. Ya. Oke, kita lanjut ke ini. Oke, sebelum ke sini, ini ada daftar pustakanya. Nah, yang dijadikan daftar pustaka utama itu yang pertama nih ya. Yang pertama, ini bukunya sangat bagus. Gitu. Anda bisa ambil dari internet, kayaknya ada gitu ya. eh, Introduction to Partial Differential Equation gitu ya. Di sini pendekatan komputasionalnya. Ya. Nah, untuk penyelesaian persamaan diferensial secara numerik, nanti saya hanya akan sampai bahas sama skema numeriknya. Untuk membuat program di software-nya tergantung Anda ya. Anda mau menggunakan apakah mau pakai Octave, atau mau pakai Python atau pakai yang lain gitu ya. Tetapi skema numeriknya nanti eh, kita akan sama-sama menurunkan skema numeriknya. Oke. Nah, untuk perkuliahan hari ini, yang pertama itu harusnya kita sampai pada eh, solusi hampiran. Di sini ada solusi hampiran. Di sini ada section 1.1 sampai 1.3 ya. Mungkin kita akan nanti bisa lihat sendiri ya. Nanti saya akan upload di Google Classroom-nya untuk yang eh, kopernya udah ganti. Oke, nah ini materinya ya. Terkait dengan materi, kemudian ada penilaian, bobot penilaiannya juga ada di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih mau dijelaskan, terutama tentang sistem penilaiannya di sini. Kalau tidak ada komplit, kita lanjut. Ada ini, ada komplain nggak? Tidak ada? Hmm, tidak ada, Ibu. Silakan. Tidak ada.
Tidak ada. Oke, baik. Baik. Nah, kita akan saya langsung ke mana? Nanti ini Anda usaha sendiri, nyari sendiri ya bukunya ya. Kalau saya ngasih yang saya download, saya seolah-olah saya ini apa, memperjualbelikan buku gitu ya. Saya dapatnya gratis, nanti saya share-share ke Anda, nanti saya kesalahan. Oke, kalau sebelum-sebelumnya saya sih begitu, saya tahu undang-undangnya, saya takut juga nih. Ya. Oke, nah hari ini harusnya kita sampai pada 1.3. Tetapi di 1.1 sampai 1.3 itu hanya mengulang persamaan diferensial elementer. Anda sudah belajar kemarin persamaan diferensial elementer. Benar nggak? Sudah belajar PDE? Sudah, Ibu. Sudah lulus semua belum? Ada yang tidak lulus? Hmm? Lulus ya? Fauzan ketawa-ketawa aja nih Fauzan nih. Lulus ya Fauzan? Oke, kita lanjut nih. Nah, saya hari ini tidak akan memberikan ini apa? Tidak akan memberikan kuliah ya. Tapi saya memberikan tugas kepada Anda. Ya. Nah, tugasnya adalah nomor 1, adalah Anda berikan contoh mana yang termasuk persamaan diferensial parsial dan mana yang termasuk diferensial biasa. Itu yang pertama. Ya. Berilah contoh persamaan diferensial parsial dan persamaan diferensial biasa. Kemudian yang nomor 2, dari contoh yang Anda diberikan pada persamaan diferensial biasa tersebut, tentukan solusinya. Tentukan solusinya. Ya. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial sebagai sebuah operator? Kemudian jelaskan. Operator linear, ada linearnya. Sebagai operator linear, jelaskan. Oke, yang ketiga, bagaimana pendekatan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga dari persamaan, tentukan pendekatan secara numerik untuk turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Dah, titik itu aja. Jadi ada berapa tadi pertanyaannya? 4, Ibu.
Ada Keempat, 4. Ibu. Coba jelaskan Citra. 4 tadi apa Citra? Yang pertama, dia memberikan contoh dari PDB sama PDP. Tugas kedua, dari contoh yang dikasih, PDB yang diberikan, tentukan solusinya. Ketiga, apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial sebagai sebuah operator linear? Jelaskan. Dan yang keempat, tentukan pendekatan secara numerik dari turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Untuk pengumpulannya bagaimana ya, Bu? Oke, untuk pengumpulannya nanti saya taruh di Google Classroom ya. Saya minta Anda masukkan ke Google Classroom. Ini karena ada yang dari luar, kayaknya saya pakai Google Classroom saja. Kalau pakai LMS yang UNJ, ini nggak tahu bisa masuk apa enggak gitu. Ya, oke. Nah, mungkin sampai di situ ada pertanyaan yang lain. Untuk batas waktunya dikumpulkan sampai kapan ya? Oke, batas waktunya sekarang hari apa nih? Selasa ya? Selasa. Oke, hari Kamis jam 23.59. Ya, Baik, Ibu. ya. Ibu, Oke. maaf nggak bisa diperpanjang, Ibu. Kenapa? Selama itu Kamis, kamu mau kemana? Ini hari Selasa loh. Selasa, masih ada Rebo, Kamis. Wah, Kalau ini hari Minggu bagaimana, Ibu? Soalnya besok ini, Ibu, kita sampai jam 7. Hah? Jam 7 apa malam? Iya, Ibu. Iya, Hah? Kuliah. iya, Ibu. Ya. Ya sudah, sampai kapan? Minggu? Ya, boleh, Ibu. Hari Minggu. Ya. Oke, sampai Minggu 23.59 ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Nanti saya infokan ke PJ-nya terkait dengan link Google Classroom-nya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada, Izin, Bu. ya. Berarti untuk hari ini kami tidak di absen ya, Bu, yang dari Unimed tadi, Bu. Oh, nanti ini aja, info ke ini aja, ke mana? Ke PJ-nya. Nanti saya bikinkan, ini kan absennya masih belum ada nama Anda. Saya bikin yang di ini aja dulu nanti. Ya, saya bikin lagi di latte, di apa? Di Excel. Ya. Tadi saya ambil dari si akadnya UNJ, jadi nama Anda memang belum ada. Nanti saya akan masukkan kehadiran Anda di absen yang Excel. Begitu. Nanti infokan di Baik, Bu. Terima PJ-nya kasih. ya. Siapa PJ-nya tadi? Iya, Ibu. PJ-nya Saya. Citra. Ya. Citra PJ-nya. Ah, ya. Oh, ya udah. Ya. Citra tolong dicatat ya, teman dari Unimed ya yang hari ini masuk. Siapa Baik. nih? Fakih? Fakih sama siapa? Eh, Ama Amalta Girsang sama Rosita. Oke. Rosita terus mana? Nggak ada. Oh, Amal Tagirsang deh. Amal Tagirsang, Rosita, terus sama Fakih. Saya anak UNJ, Bu. Aktif bukan, Ibu? OMG. Rosita sama ini aja nih. Dua orang. Amalta. Benar. Oke, baik. Eh, ini tolong